Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Sandra Dewi, NIM D190-117 dari kelas G. Perkenalkan, nama saya Feni Rosita Anggraini, NIM D100-190-160 dari kelas G. Inilah tipe soal dari kelompok kami, yaitu kita mendapatkan soal tipe 8. Dan kalau di sini kan ada X ini dari kelompok kita. Kalau kita kan di kelompok 13, jadi X-nya nanti diganti 3. Pengertian dari BIM itu sendiri adalah pendekatan baru melibatkan proses perancangan dan pembuatan aset bangunan menggunakan representasi 3D dari atribut fisik dan fungsional. BIM adalah proses membuat dataset digital yang membentuk model 3D dan informasi yang melekat pada model tersebut dalam sebuah lingkungan kolaborasi yang disebut Common Data Environment. Prinsip BIM adalah bukan sekedar proses singular atau pembuatan model 3D dengan bantuan komputer semata, melainkan proses pembuatan model dan data secara bersama dan dikolaborasikan antara para pelaku sejak proses perencanaan, perancangan, fabrikasi, hingga pembangunan dan pemeliharaan. BIM terdapat beberapa tingkatan atau level yang biasa disebut level of BIM, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada 3D. 3D BIM merupakan proses menciptakan informasi grafis dan non-grafis, serta menyebarkannya melalui CDE. Informasi akan semakin kaya dan mendetail sampai data proyek diserahkan pada klien setelah proyek selesai. Ada 4D. Model 4D dihasilkan dengan kemampuan memvisualisasikan urutan konstruksi, yaitu mengintegrasikan tahap konstruksi proyek dan urutannya ke dalam model 3 dimensi. Dapat mengandung berbagai tingkat rincian untuk digunakan dalam berbagai tahapan konstruksi oleh pemilik, subkontraktor, dan lainnya. 5D. Dengan menambahkan biaya proyek terhadap model, BIM dapat mencetak quantity take-off dan biaya estimasi, termasuk menyusun hubungan antara kuantitas biaya dan lokasi. Manfaat BIM sendiri yaitu mendukung terhadap proses pengambilan keputusan proyek, peningkatan keselamatan selama konstruksi dan sepanjang siklus hidup bangunan, penekanan biaya dengan meminimalisir jumlah anggota tim, kualitas lebih tinggi karena perencanaan dan pengolahan informasi yang terkontrol sehingga proses konstruksi lebih efektif dan efisien. Visualisasi solusi desain, bantuan terhadap proses dan koordinasi desain, meminimalisir penggunaan kertas karena interaksi secara digital. Tekla Structure merupakan salah satu software berbasis Building Information Modeling yang berfungsi untuk memodelkan dan menyimpan informasi suatu bangunan. Tekla Structure juga merupakan salah satu teknologi di bidang arsitek, engineering, construction yang mampu mensimulasikan seluruh informasi dalam proyek pembangunan ke dalam model 3 dimensi. Tekla Structure memiliki tampilan standar API untuk menghubungkan analisis dan desain software. Software ini 279 tidak perlu membuat dan memelihara berbagai analisis pemodelan secara terpisah. Tekla Structure dikolaborasikan dengan Navisworks dalam melakukan penjadwalan. Navisworks sangat penting dalam tahap pertama proyek apapun, yaitu tahap prakonstruksi, mengontrol dan memprediksi hasil proyek dari awal. Koordinasi model dan deteksi benturan disertakan untuk membantu mendeteksi masalah apapun sebelum konstruksi sebenarnya dimulai. Salah satu implementasi BIM yaitu pada proyek pembangunan Hotel Said Sudirman menjadi salah satu program pembangunan kota yang mengarah pada bangunan tinggi serta merupakan investasi yang baik bagi kota Klaten sebagai salah satu kota yang banyak wisata sehingga banyak juga pengunjung yang datang. Lokasi hotel pun tidak sulit dijangkau karena berada di dekat Taman Lampion Klaten sehingga menjadi lokasi yang banyak diminati para investor dan kemudahan akses. Estimasi waktu desain proyek Hotel Said Sudirman dimulai pada tanggal 11 Juli sampai 8 Juli. Inilah data umum proyek pembangunan Hotel Sudirman Said Center.
implementasi BIM pada proyek. Kontrol atas seluruh siklus hidup proyek dengan menggunakan BIM dapat menghasilkan pengendalian dan penghematan biaya. Data yang lebih terintegrasi, input dan output data lebih fleksibel, dan visualisasi pemodelan 3D dan simulasi yang jelas, dan memberikan kemungkinan bagi kita untuk memobilisasi dan merencanakan sumber daya yang lebih baik dan efisien. Lalu penghematan waktu. Penyedia layanan BIM mengembangkan penyampaian dan penyebaran informasi lebih efektif, pengembangan desain lebih cepat, informasi yang sama pada suatu proyek dapat dipakai ulang dan membantu dalam pengambilan keputusan. Lalu meningkatkan kualitas dan produktivitas. Teknologi BIM dapat meningkatkan kualitas dengan adanya akurasi dalam dokumentasi, akurasi dalam perhitungan seperti volume, biaya, waktu, dan meningkatkan kualitas produk dan memungkinkan desain bangunan lebih berkelanjutan. Dan peningkatan produktivitas dengan penjadwalan urutan kegiatan konstruksi yang lebih baik, pemanfaatan sumber daya lebih efisien, dan dapat mengurangi change order and rework. Lalu koordinasi yang jauh lebih baik. Dengan menggunakan BIM, dapat mengurangi kesalahan dokumentasi, meningkatkan koordinasi antar anggota tim, memungkinkan setiap pihak terlibat memperoleh informasi yang sama, dan kemudahan dalam mengkomunikasikan ide yang kompleks. Tentunya ini sangat membantu bagi kontraktor untuk terkait dengan aktivitas dari disiplin lain yang menghasilkan koordinasi antar disiplin yang jauh lebih baik. Lalu ada capaian dalam dapat mencerna dan memahami Building Information Modeling atau BIM, sehingga dapat membayangkan konstruksi virtual sebelum konstruksi fisik dibangun. Dapat memodelkan sebuah konstruksi sederhana secara 4D meliputi frame beton bertulang, analisis progres pekerjaan, dan mempresentasikan hasil akhir desain. Dapat mengoperasikan aplikasi Tekla dalam mendesain permodelan 4 dimensi dan dapat melakukan pemodelan struktur bangunan dengan elemen struktur berupa desain fondasi, rangka bangunan seperti dinding, kolom, dan balok berupa desain konstruksi beton. Dapat meningkatkan produktivitas dan efisien proses konstruksi, kolaborasi semua stakeholder konstruksi, dan meningkatkan mutu pengendalian biaya dan manajemen waktu dari proyek-proyek konstruksi Indonesia. Sebelum kita memasuki aplikasi Tekla, kita di sini akan membuat gambar di AutoCAD terlebih dahulu. Yang pertama ada gambar dinah fondasi. Kita di sini akan membuat dinah fondasi terlebih dahulu. Kemudian ada ini detail dari dinah fondasi dari kelompok kami. Kayak gini. Yang kedua ada dinah lantai 1. Yang ketiga ada dinah lantai 2. Terus ada dinah lantai 3. Dinah lantai 4. Dinah atap. Setelah kita membuat semua dinah di aplikasi AutoCAD, kita masuk ke aplikasi Tekla. Langkah pertama untuk membuat Tekla, yang pertama ada setting dasar, yang kedua ada navigasi dan view, yang ketiga ada import AutoCAD dan grid, yang keempat ada define material, yang kelima ada setting view list, yang keenam ada section properties. Kita di sini akan melihat dari hasil view list kita. Yang caranya nih, tinggal pencet. Kalau kita ingin melihat di plan LA, kita tinggal pilih plan LA. Ini plan LA dari kelompok kami. Terus ada LP, bentuknya kayak gini. Terus ada plan lantai 1. Ada plan lantai 2. Plan lantai 3. Kemudian ada plan lantai 4. Dan 3D. Setelah itu kita akan melihat setting dari section properties dari kelompok kami. Caranya kita pilih kolom, kita pencet sini. Di sini kita sudah menyeting semua section properties. Di sini ada bore file. Contohnya bore file PC1. Bore file PC1 kita di sini cuma mengganti di namanya disesuaikan dengan soal. Kalau kelompok kita
dengan ukuran D430 sehingga profilnya diganti D430, materialnya ada K300. Kemudian apabila kita ingin melihat di borpel PC2, sama caranya sama. Terus ada kolom 1 dengan ukuran 630 x 630, materialnya semua sama, K300. Kemudian ada KPD1, kolom pedestal 1 dan 2. Setelah itu kita melakukan modeling lantai pondasi, yaitu dengan cara kita memilih konkret. Terus misal kita mau memplotkan PC1, kita klik PC1 dulu, lalu kita plotkan di PC1 sesuai dinahnya. Di sini, 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 di sini. Misal mau memplotkan PC2 berarti di sini, di sini, di sini, dan di sini. Misal mau memplotkan kolomnya, berikut format Excel timeline pekerjaan bangunan kami. Kami mulainya tanggal 1 Juli 2022 hingga 12 November 2022. Setelah itu kita ke Navisworks dengan cara ekspor Tekla ke IFC, lalu import IFC dari Tekla, kemudian input jenis pekerjaan untuk penjadwalan. Input tanggal pelaksanaannya di timeliner yang didapat dari Excel yang telah kita buat. Berikut ini tampilan jika telah di-rendering dan berikut video renderingnya. Setelah itu kita melakukan GA drawing. Berikut hasil GA drawing kami. Ini yang lantai 1. Ini untuk dina lantai 2, dina lantai 3, dina lantai 4, dina tampak depan, dina atap. Inilah hasil dari ekspor dari kami. Yang pertama ada denah fondasi, yang kedua ada denah lantai 1, yang ketiga ada denah lantai 2, keempat ada denah lantai 3, kelima ada denah lantai 4,
keenam ada dina lantai atap, ketujuh ada tampak depan, terus ini tampak samping kanan, ada tampak belakang, tampak samping kiri, potongan AA, potongan BB, dan perspektif 3D. Setelah semuanya selesai menyeting AutoCAD ke dalam PDF, setelah itu ada output volume beton. Dengan cara ini custom inquiries-nya. Kemudian apabila kita ingin melihat yang di bore file, kita pencet bore file cap 1. Habis itu bore file-nya di blok semuanya. Kemudian akan muncul hitungan seperti ini. Yang diambil cuma hitungan di volumenya. Kemudian dari hasil hitungan tersebut kita masukkan ke dalam modul bab 3. Contohnya seperti kayak bore file 1 dengan volume 73,51. Kemudian ada bore file 2. Bore file 2 caranya juga sama. Apabila kita ingin melihat di bore file cap 2, kita lihat pencet bore file cap 2. Kemudian kita blok semuanya. Kemudian bore file cap 2 ada volumenya yaitu 14,91. Kemudian dimasukkan ke dalam sini. Setelah itu ada file cap lantai, file cap 1. File cap 1 kita pencet file cap 1. Kemudian kita blok semuanya dengan volume 303,04. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. Setelah itu ada kolom pedestal 1. Caranya juga sama sampai plat borders, caranya juga sama. Sehingga total volume yang didapat yaitu 1035,81 meter per kubik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.